Makanya ini jelas sekali kok masa ini Ya nama sudah. Ayo kawan, ayo mari kita diskusi. Silakan. Oke. Saudara mau Ini bertanya tentang apa? iya saya mau tanya tentang apa ya? Iya, apa ya? Yang pertama, Yang pertama. Allah SWT yang dalam Islam itu berkuasa enggak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Bapak Pak Juma apa ya? Coba bacakan ke saya tentang Al-Fatihah. Arti Al-Fatihah itu apa? Itu aja. Coba. Iya, baik. Dengan Yang jujur ya pertama, Pak. Dengan jujur nanti Al-Fatihah itu diam, apa? anak hasil gotong royong diam. Lagi mau dijawab. Jangan kejam Pak. Santai. Udah diam. Anak hasil gotong royong diam mau dijawab sama Gurunda. Silakan Gurunda. Di mute moderator. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha Bapak pakai bahasa Indonesia. Aku tadi tanya pakai bahasa Indonesia loh. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dijelaskan Al-Aziz, yang artinya Sang yang Maha Kuasa. Jadi pencipta langit dan bumi ini pasti Maha Kuasa, gitu ya. Itu dulu. Oke, siap. Tuh. Nah, nanti pertanyaan saya, Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu apakah Maha Kuasa? Mana dalilnya, kan gitu ya. Oke, bisa tanggapi apa? Pertanyaan pertama tadi kan sudah aku ajukan. Dan saya sudah menjawab tentang bahwa di surah mana itu tadi? Surah apa? Surah apa itu ya? Ada yang tahu nggak surah apa itu tadi? Huwallahul ladzi la ilaha illa. Jangan kayak yang lain Pak. Kita dua aja. Alimul ghaibi wasyahada. Surah mana itu? Saya mau tahu di sini. Rahim. Surah apa? Al-Hasyr katanya. Aduh, masa katanya sih gimana ini? Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul adidul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Masya Allah, Bang P. Itu saya sudah bacakan ayatnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tunjukkan belum habis nih Yesus. Waduh. Yesus Pertanyaan Al-Hasyr 22. Iya. Al-Hasyr dari 22 ya. 22 23. Quran. Oke Bang. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat. Inilah aku bilang tadi. Anda itu punya batok kepala, belum bisa menampung Al-Quran. Oke, surah Al-Quran berapa? Oh, itu aja belepotan. Gimana ceritanya? Sekarang pertanyaan saya, di mana dalilnya sembahanmu Yesus itu maha kuasa? Jawab. Pertanyaan tadi berapa? Pak, tadi Bapak masih ingat? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Oke, Bunda bantu. Sabar dulu, dibacakan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah sembahan umat Islam maha kuasa. Nah sekarang pertanyaan saya, sembahanmu
Jangan Bisa saya oke-oke. tanggapi, Bang Banjuma? Jangan oke-oke. Pertanyaan saya Bisa saya kepadamu. tanggapi? Bisa Sebelum Anda menanggapi, nggak? saya Aku kan bisa bertanya dulu dong. bertanya. Saya bertanya dulu. Di mana di Gini dalam namanya. Oke, pertanyaan saya lanjut ke pertanyaan saya dua, Pak. Pertanyaan saya, di mana di dalam Ya, dua, Bible dua. Yesus Dua. sembahanmu, Yesus sembahanmu disebut Maha Kuasa. Yang kedua tadi saya Disebut Maha Kuasa. Silakan. Silakan. Bapak jawab dulu pertanyaan kedua Nah dulu. inilah kalau anak hasil gotong royong kayak gini nggak mau ditanya. Udah Saya bisa menjawab Woi. apa saja. Saya turun bisa di menjawab bawah apa tuyul saja. second kau. Tuyul, turun. Nggak jelas ini. Itulah yang namanya, aduh. Kenapa diturunkan host? Mau saya baptis pakai ludah dia itu. Kurang ajar. Nggak pantas Gurunda debat sama anak hasil gotong royong, nggak pantas. Nah, ini Maaf ya, si Bunda si ya. Michael ini malah Michael lebih pun sama konyol ini. lagi. Sama aja ini. Michael pun sama aja itu. Nggak Ini apa-apa, anak biarin sama Kita Bang coba Zuma, aja ya. biarin. Kita coba yo Zoom. Ayo. Tanya Jun, tanya. Di mana dalam kitabmu dijelaskan anak Maria itu Maha Kuasa? Maha kuasa. Ya. Oke. Berarti dia sang penguasa. Ya. Saya tanya di mana? Iya benar nggak? dalilnya? Maha kuasa itu sang penguasa bukan? Di mana dalil? Iya ada dalilnya. Saya tanya. Silakan. Ya baik. Oke. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mudah dijawab Mas. Gitu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa yang dijawab kok dimatiin. Sabar dong. Ya. Ini belum dikasih dalilnya. Bang, tolong dong kasih tahu temen-temennya supaya bisa. Dalil. Iya. Dalilnya di mana? Iya, Yesus saya mau kasih Maha dalilnya. Kuasa di mana? Silakan. Ya, ya gini. Di dalam Matius, ya, catat ya supaya kau bisa bantah. 28. Ya, Matius 28. Padaku telah diberi kuasa. Yang ayat saya 19. tanya. Nah, yang saya disebut mau Maha tanya Kuasa. kepada Anda, kita harus sepakat Hei. dulu. Namanya yang Iblis pun diberi kuasa, iblis. sabar. Yang saya tanya Maha Kuasa. Saya tidak bertanya tentang tataran makhluk. Saya Sekarang saya bertanya tanya. tataran Tuhan. Yang saya tanya Maha Kuasa. Kok kamu nggak malu sih? Kepada aku telah diberi kuasa. Lah, yang saya tanya yang Maha Kuasa kok diberi kuasa? Dasar toples. Nah, inilah kalian kan. Assalamualaikum. Hinalah terus, hinalah. Waalaikumsalam. Supaya kelihatan bahwa kamu tidak sopan. Yang saya tanya itu dalilnya Yesus Maha Kuasa, bukan diberi kuasa yang kutanya. Di mana Yesus mengaku diberi kuasa, baru kau bisa tunjukkan itu. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya di mana dalilnya Yesus Maha Kuasa. Itu loh. Sudah? Nah, silakan. Silakan. Baik. Saudara, dalam iman kami, Yesus Kristus itu adalah wakilnya Allah yang menguasai surga. Saya tidak Dalilnya tanya itu. dalam Matius Yang saya 28. tanya di mana dalilnya Yesus itu Maha Kuasa Ya. sehingga dia pantas dituhankan. Kalau hanya diberi kuasa, iblis pun betul Hanya, kata Bunda kau bilang Rahma. hanya. Dia Iblis diberi kuasa pun atas- bisa diberi surga dan kuasa. bumi. Atas surga dan bumi, saudara, bukan hanya diberi kuasa Segala pada kuasa bumi. Baca. telah diserahkan kepadaku, itu kata iblis. Oke? Nah, kau Dalam Lukas berikan 4, penipu, Lung. dalam Lukas 4 Kau baca dulu nomor Matius itu. 9. Nomor berapa itu ya? 28. Nomor 6. Kata Matius 28. kata iblis, segala kuasa serta Takut. kemuliaannya telah Saya diserahkan punya kepadaku. dalil. Anda tidak berani kan? Zuma, takut kan? Kok kualitas Yang saya- Oten kok begini ya kualitas Oten? Zuma Dulu. dalam Matius 28 itu sudah jelas, Zuma. Ya, dia punya Di kuasa Matius di surga dan 28 itu, otoritas di Matius surga dan bumi. di Matius 28 itu bukan Yesus, itu Ya iblis. astaga, inilah Dan otakmu dungu. dan itu tidak kena kepada pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus disebut Maha Kuasa? Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Sejak kapan? Yang saya tanya, di Ya, mana pertanyaan dalilnya saya Yesus gampang Maha aja. Kuasa?
Sejak kapan setan bisa naik ke surga? Aduh, yang bertanya kepada Bisa jawab kepada tidak, kau Tuhan. bilang kan, kau bilang Yesus itu. Coba. Sejak kapan setan bisa diangkat ke surga? Jawab Ketika- itu. Takut kau? Ketika kemudian di dalam Ayub 1 diterangkan, berfirmanlah Tuhan kepada iblis. Kamu bertanya loh. Ya Kamu silakan bertanya, jawab. Sejak kapan iblis naik ke surga kan? Nah, aku jawab, Ayub 1, iblis naik ke surga, berbincang-bincang dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Itu jawabannya. Jelas ada. Cuma itu doang? Ya itu udah ku tangkap, ku udah bernaluri, kau akan jawab dengan dalil Ayub itu. Apa sih orang ini? Ya. Kamu bertanya, sejak kapan iblis naik ke surga? Lah itu sejak Ayub 1 nomor gini, 7. Iya, aku tahu kau akan jawab itu. Ya, ada Pertanyaan kan? selanjutnya. Ada kan? Oke. Terjawab Iya, kan? tercatat. Terjawab kan? Sejak kapan iblis naik ke surga? Ya sejak Ayub 1 nomor 7 memberitakan iblis naik ke surga, bertanya kepada Sekarang Tuhan. pertanyaanku adalah, Tuhannya Yahudi. sekarang pertanyaanku adalah, Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? pertanyaanku adalah- Mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Kamu menjawab, Iya, Yesus sejak Maha kapan Kuasa. iblis naik ke surga? Ayub 1 nomor 7, iblis naik ke surga. Bertanya ngomong aja kepada dulu, ngomong, Tuhan. aku jawab ya, kau diam. Astagfirullah. Dia maha Ngomong aja kuasa dulu, lah. ngomong. Saya kan- Cuma, Pertanyaan saya, di mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Itu loh. Silakan. Yesus maha kuasa, dia Tuhan kami. Ya, Kau dalilnya mau Bang, botol dalilnya. gimana pun nggak perlu Saya dalil. hargai. kau Saya itu tidak bodoh sama tolol. saya tidak pernah berkata Yesus itu bukan Tuhanmu. Saya hargai Yesus itu Tuhanmu. Yesus yang datang kepada Paulus itu Tuhanmu, saya hargai. Iya. Itu Tuhanmu. Maka saya bertanya, mana dalilnya Yesus Maha Kuasa? Silakan Anda tunjukkan. Tinggal Anda tunjukkan. Saya siap dengarkan. Maha Silakan. kuasa bangkitkan orang mati. Silakan, di Dia mana bisa dalilnya Yesus dia Maha bisa- Kuasa, dia bisa- Bang? Iya, kalau Silakan. saya bicara di mute terus gimana saya mau ngomong? Dalilnya Yesus Maha Kuasa tertulis di mana? Ya, Silakan. makanya. Suma babi, kalau kalau mau ngomong, kalau mau duel, jangan mute perkataan orang. Kafir, turun kau minum ergot kau di bawah Janganlah ya. kau selalu Buat minuman begitu. ergot kau minum aku. Turun minum ergot biar kau kenyang. Aduh. Argot disuruh minum. Kenapa naik lagi itu anak bocoran kondom itu satu itu? Aduh, parah. Ayo saudara, mana Yesus Tuhanmu itu yang roh makhluk goib itu Maha Kuasa itu di mana tertulis? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, kita baca ya. Sabar. Tuh kan lumayan. Enggak, saya butuh dalil. Saya Emang butuh kelihatan dalil, Bang. kualitasmu. Saya butuh dalil, Bang, bukan Yohanes kebohongan. 14 ayat Saya 1 baca. sampai 3. Janganlah Saya aja gelisah yang baca, hatimu, percayalah karena kepada nanti kamu- Allah, jangan percaya kamu- juga jangan kamu kepadaku. yang baca, kamu tidak Di rumah percaya Injil Bapakku ini. banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku Pertanyaannya. telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku Ya. akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana kamu berada. Yang saya tanya, Pertanyaan ke Yes. saya adalah, di mana pertanyaan dalilnya saya Yesus adalah Maha Kuasa? bagaimana mungkin setan yang kau anggap bisa tempat bagi pengikutnya? Astagfirullahaladzim. Bagaimana sih? Dengarkan. Kan kok bego-bego ya. Bagaimana Dumpala nu. Yesus yang Dengarkan, kau dengarkan. anggap setan? Dengarkan. Dengar dulu. Bang. Aku punya argumentasi dong untuk mempertanggungjawabkan imanku. Kenapa kamu selalu mute? Ya udah, silakan. Kamu kau nggak bicara. bisa fair berarti, nggak adil kamu. Iya, silakan kau berbicara. Iya, ya makanya jangan di mute terus ya. Ah, Nah, silakan. aku punya argumentasi dari dalil ini. Iya. Seperti kamu punya argumentasi, demikian beri aku kesempatan untuk bicara. Iya, silakan kau bicara. Ya, jangan kau diskreditkan. Oke, di dalam Yohanes 14 itu, ya, kau menuding bahwa Yesus, sabar dulu.
Zuma menuding bahwa Yesus itu adalah setan. Di mana dalilnya setan punya kesempatan mempersiapkan tempat, setan punya bagian dalam surga? Di Jawab. mana Jawab dalilnya? sekarang. Jawab. Dalilnya Jawab. setan punya bagian untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang saleh. Oke, ku jawab ya. Jawab. Iblis berkata, segala kuasa serta kemuliaan. WhatsApp di mana? Di mana dalilnya? Bisa Kasih nggak tahu kamu diam? dalilnya. Bisa tidak kamu diam? Ya udah kasih tahu dalilnya. Ya, segala kuasa telah Dalilnya di diberi. mana Zuma? Injil apa? Lukas 4 Lukas. nomor 6. Kita Kafir ini bego, bego si kafir Berapa? memang bego. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Lukas 4 nomor 6. Oke. Yes. Sip, silakan. Aku aja yang baca ya. Ya, Ini baca. perkataan iblis ya, Lukas 4 ayat 6. Oke, saat mencoba Yesus ya. Ya, Oke. Ayat 6. Dari ayat 5 dulu deh. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan Tuhan yang dunia, bukan surga. Kata iblis kepadanya, segala kuasa di dunia itu maksudnya, serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Di mana ayat 5-nya? Di dunia. Jangan kau Oke. pikir, bukan di surga. Nggak bisa kau Oke. jawab. oke, baik. Baik. Nah, sekarang kemuliaan itu di mana? Di dunia kau baca ayat Enggak, aku tanya dulu, kemuliaan Tuhan itu di mana? baca ayat Di- 5-nya. kemuliaan Di mana? Tuhan itu- konteksnya iblis punya kuasa di mana? Ku tanya Ayat sama 5, ayat 5. Kuasanya di kemuliaan mana? Tuhan- Jangan kau pelintir. Kemuliaan Tuhan itu cuma di dunia. Ya itulah makanya bedanya Yesus dengan setan. Yesus punya kemuliaan kuasa di surga, bukan hanya di bumi. Sedangkan setan hanya di bumi, tidak punya bagian di surga. Itu yang kau pelintir Zuma. Kau nggak ngerti. Enggak, aku nggak melintir. Aku nggak melintir. Di situ Kau dikatakan bilang, dengan kau bilang si iblis punya kuasa di surga. Hey, Mana di iman dalam iblis? sabar dulu. Kamu kalau dikasih kesempatan gini cara berbicara. Silakan. Ya kan? Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu bacakan tadi itu, segala kemuliaan diberikan. Kemuliaan itu hanya di bumi. Kau tanya lagi, kau jawab. Ya, silakan. Yesus menyatakan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan hanya di bumi. Sedangkan Iya. di deklarasi setan dalam Lukas 5 dan 6, dia hanya punya kuasa kerajaan di bumi. Nah, Tidak sekarang di surga. kemuliaan Tuhan. Kutanya lagi, kemuliaan Tuhan itu apakah kemuliaan itu hanya di bumi atau di surga juga? Semuanya. Apakah Bagus. setan Itu udah terjawab berarti. Apakah setan itu punya kemuliaan di surga? Lah. Tidak ada Zuma. Kamu jangan Dalilnya kau baca. Dalil yang tadi apa yang meninggikan tertulis? setan Zuma. Dalilnya tadi dia Istighfar mengatakan Zuma. apa? Setan senang. Kamu bisa diskusi kalau dikasih kesempatan Kamu begini soalnya kau. melintir Zuma. Tidak ada. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Coba. Kemuliaan siapa? Kemuliaan iblis lah. Iya, di mana dia punya kemuliaan? Lukas 4 nomor 6. Nomor 5-nya dia menyatakan kemuliaannya di mana? Saya ulang baca. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Tidak ada Oke. surga. Oke? Oke, baik. Jangan kau tambah-tambah ya. Nah, sekarang kita bukti, kita kasih bukti. Pasal itu tidak boleh Yang- menambah-nambah Kita ayat. kita bukti sekarang. Bukti? Yang mana dengar. Yang mana yang pernah dipelonco? Iblis pelonco Yesus atau Yesus pelonco iblis? Itu bukan pelonco. Kau ngerti pelonco nggak?
definisi pelonco apa? Tadi katanya kuasa. Coba definisi Tadi pelonco kuasa. apa? Tadi katanya diberi kuasa. Sekarang yang mencobai siapa? Iblis mencobai Yesus atau Yesus mencobai iblis? Yang mana yang betul? Itulah kau nggak tahu konteks Suma. Yesus bicara segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku itu setelah dia Mana dari buktinya kematian, Suma. kuasanya loh? Mana dia udah bukti bangkit. kuasanya Oke, di bumi? saya buktikan kuasanya. Mana bukti kuasanya di bumi? Oke, saya Iblis malah berkuasa. Oke, Coba. saya buktikan Iblis kuasanya. malah berkuasa Mana ada? mencobai Oh, menguasai Yesus. menguasai kau seperti mencobai kami. Yang saya tahu iblis Itulah kau mencobai kan, kau Yesus. pakai ayat-ayat firman seperti yang dinyatakan oleh iblis ini. Kau boleh besar mulut, Ini kan iblis menggunakan Yesus ayat diberi di dalam kuasa. perjanjian lama. Yesus diberi kuasa, bla 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 dan seterusnya. Kau tahu tidak? Kau nggak bisa jawab Bahwa di pertanyaan. bahwa yang di Matius Kau aja sudah 28 terjebak dengan itu bukan kalimat. Yesus. Matius 28 itu bukan Yesus, itu iblis yang mengaku Yesus. Buktikan Zuma. Saya buktikan. Oke. Dalilnya. Mana Saya dalilnya? buktikan. Saya buktikan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, Matius 28 kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus pernah ucapkan sebelum dia keluar dari kubur? 17 ayat 8. Oke, kita baca ya pelan-pelan. Ya, silakan. Konteksnya supaya kita tahu ya. Kita cacah nih. Oke, Yohanes 17 ayat 8. Kita mulai dari ayat 6-nya deh. Aku telah Mau kau menyatakan namamu. mulai dari nomor 1 juga nggak apa-apa. Iya, tunggu sebentar sayang. Oke. Dasar. Gila. Ya, Dasar aku harus homreng. menyayangi engkau yang tersesat. Udah Menjelang- homreng, kau diam. Dengar Homreng, dari suaramu kau itu inilah. sama jenis. Pemfitnah. Suaramu ketahuan. Inilah Udah kau di pemfitnah. bawah penyembah korek kuping. Suaramu Mending itu kau di loh, bawah dulu. ketahuan Mending di loh bawah itu kau, suaramu. penyembah korek kuping. Mau kau sembunyikan bagaimanapun ketahuan kalau kau itu suka sama jenis. Hombreng. Homreng. Timpa. Dengarkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lona. Lanjut dulu. Teman-teman sekalian dengarkan. Matius 28 itu bukan Yesus. Kuncinya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala firman yang Yesus sampaikan tak ada itu. Kepadaku telah diberikan kuasa baik dia. Tidak ada itu ucapan. Itu ucapan tambahan. Siapa yang keluar dari kubur dan berkata demikian? Itu sudah pasti bukan Yesus. Sedangkan pertanyaan saya, di mana Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa? Di mana Yesus berkata aku maha kuasa? Tak ada. Tidak ada Yesus berkata aku maha kuasa. Di mana ucapan Yesus aku maha kuasa? Enggak ada. Malah dia melarikan ke Matius 28 tadi. Matius 28 itu diberi kuasa. Siapa yang diberi kuasa? Bukan Yesus, tapi iblis. Jadi belum terjawab ya teman-teman. Tidak ada dalilnya di dalam kitabnya orang Kristen Yesus maha kuasa. Itu tak ada. Kalau Tuhannya orang Yahudi, jelas banyak di dalam kitabnya. Misalnya Kejadian 28. Di situ dikatakan Allah yang maha kuasa. Kemudian di Kejadian 35 nomor 11, akulah Allah yang maha kuasa. Keluaran berapa lagi? Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Kemudian di Bilangan 11:23, aku Allah yang maha kuasa. Ulangan 10 nomor 17, Tuhan Allah maha kuasa. Itu ya, jadi Tuhan maha kuasa, Allah maha kuasa, itu jelas. Yang saya tanya pernyataan yang sama di dalam kitabnya Kristen, Yesus maha kuasa. Enggak ada. Justru yang ditunjukkan iblis, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu iblis itu bukan Yesus. Demikian. Kita sapa Yohanes
Yohanes Mutu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen ya? Kristen ya? Yohanes Mutu. Ya, Yohanes dibuka mute-nya. Buat teman-teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Kalau dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin nyapa dulu. Saya izin nyapa dulu boleh. Ya, Yohanes Assalamualaikum dibuka mute-nya. Teman, saya sengaja kecilin Gurunda Juma karena udah 5 akun punah. Aduh, Kalau noisy. dibesarkan ya. 8 semuanya. 8 semuanya. Saya izin Jabling Bang Versi. Silakan Mbak Lona. Izin Bunda, Assalamualaikum, Guru Nurjuma, Waalaikumsalam. Santang, Bunda Rahma dan semuanya para Istar. Izin saya menyimak dulu ya. Lanjut. Baik, Yohanes, Mbak Lona. silakan. Ya, Yohanes, ada yang mau ditanyakan? Silakan Yohanes. Enggak, yang tadi ngapa diturunin Bang Michelan tadi? Karena dia karena tahu ngeyel. bego. Nggak bisa jawab, cuma banyak ngomong. Karena ngeyel. Gurunda Juma itu tidak pantas debat dengan anak hasil gotong royong. Sekarang lu mau tanya silakan. Jawab, kau berdiskusi, kenapa minta naik? Ayo, silakan. Mau tanya yang lain boleh? Boleh, silakan. Tuhan kan sudah banyak menurunkan banyak nabi kan? Apa sih tujuan utama Tuhan untuk menurunkan nabi itu? Para nabi itu? Supaya manusia itu tidak jadi setan. Cobalah kalian itu. Kalian coba. Diri Anda coba. Karena tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, kalian kayak setan kan? Coba. Iyalah. Iblis ketika Adam alaihissalam diperintahkan jangan makan buah. Iblisnya datang makan buah. Yahudi ketika diajarkan jangan makan babi. Iblisnya makan babi. Jadi iblis itu selalu melanggar perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi itu ditolak oleh iblis. Bukan hanya sekedar menolak, tetapi iblis mengajarkan manusia untuk ikutan menolak apa yang diperintahkan Tuhan melalui para nabi. Lihat agamamu, Bung. Lihat agamamu. Siapa yang memerintahkan menyembah Yesus? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan sekolah minggu, ibadah minggu? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan kemudian ke gereja? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan makan babi? Tuhan? Bukan. Siapa yang memerintahkan tidak bersunat? Tuhan? Bukan. Lalu siapa yang memerintahkan kalian melanggar perintah-perintah Tuhan? Iblis. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kemudian mengusir pengikut-pengikut iblis ini agar mereka kemudian bisa menyadari kesesatan yang mereka alami selama ini. Demikian. Syukuran Bu. Oke. Tuhan kan maha besar ya. Bisa membolak-balikkan hati manusia, bisa menyadarkan manusia. Kenapa enggak Tuhan saja yang menyadarkan manusia itu? Kenapa harus nyuruh nabi, para nabi? Bukan begitu. Bukan begitu namanya. Kalau itu yang Anda pertanyakan, Tuhan itu maha mengetahui. Kalau demikian adanya, kenapa Tuhan tidak memasukkan aja ilmu pengetahuan kepada manusia? Kenapa manusia harus belajar? Tuhan itu maha kaya. Kalau demikian, kenapa Tuhan tidak memberikan aja rezeki semuanya kepada manusia? Kenapa manusia harus bersusah payah mencari rezeki? Tuhan itu maha menghidupkan. Kalau demikian, kenapa harus mematikan? Kenapa enggak dihidupkan aja terus manusia selama-lamanya? Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan orang jahil. Oke?
Tuhan itu maha kuasa. Saking kuasanya Tuhan mengatur segala sesuatu ciptaannya itu, termasuk diutusnya para nabi. Makanya manusia dibekali dengan akal. Itu untuk apa akal diberi kepada manusia? Untuk supaya agar manusia ini bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kalau manusia tidak diberi akal, bagaimana bisa jadi pemimpin? Maka berterima kasihlah kepada Nabi Adam. Bukan malah menganggap Nabi Adam itu mewariskan kutuk kepada kita. Enggak. Adam mewariskan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Itu yang betul. Jadi kita berutang kepada Nabi Adam. Kita berutang budi kepada Nabi Adam. Maka kita harus membayar utang budi Nabi kita kepada Nabi Adam dengan cara apa? Dengan melawan iblis yang menjatuhkan Adam alaihissalam. Iblis bersumpah akan menjatuhkan seluruh anak Adam. Jangan permalukan Nabi Adam dengan Anda mengikuti iblis. Tetapi lawan iblis itu untuk demi mengangkat harkat martabat Nabi Adam alaihissalam di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi jangan malah kau ikuti maunya iblis. Kau ikuti maunya iblis, itu sama halnya kau merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Dan memang betul terbukti dengan kau menjadi Kristen, kau merendahkan Nabi Adam. Dengan Adam kemudian maka dosa masuk ke dalam bumi. Roma 5 nomor 12. Itu ajaran iblis itu. Adam itu adalah makhluk suci. Itu Adam. Sehingga keturunannya pun adalah makhluk suci. Yang membuatnya najis adalah Anda sendiri. Dilarang makan babi, Anda makan. Dilarang makan anjing, Anda makan. Anda yang menajiskan diri Anda, bukan Adam alaihissalam. Jangan dituduh Nabi Adamnya. Begitu saudara. Silakan. Syukran sahabat yang lain. Silakan Yohanes, Pak Yohanes. Ya, syukran Bang Pai. Bang Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak pakai mic ini, kedengeran nggak? Bagus. Yohanes, jawab, tanggapi Bang. Ini sebenarnya Yohanes ini udah dalam keadaan galau berat. Kenapa bisa galau gitu? Dia udah menyadari bahwa selama dia beragama Kristen itu langkahnya nggak jelas gitu, mau ke kiri nggak ada perintah, mau ke kanan nabrak, mau mundur jatuh, mau maju ketubruk. Di tengah-tengah kena pusaran angin. Ya udah, akal pakai, segera kembali ke jalan yang benar. Gitu bro Yohanes. Tawaran gue nih yang terakhir nih, jangan sampai ini besok nih gue nggak tawarin lagi. Lanjut. Gimana sekarang? Mau melangkah maju apa mundur? Maju dong. Ya maju udah. Lu udah bisa bedain kan mana manusia mana Tuhan? Yo. Iya. Waduh. Lu udah bisa bedain kan manusia dan Tuhan? Bisa. Dasnya mumet. Gimana ini Mbak Juma gak ada respon? Dia takut disunat Pak Andi. Bener nih gue ngomong saja udah pergi. Bener lu. Takut disunat. Iya. Sebenarnya mereka udah tahu kebenaran. Cuma mereka kudu terlanjur cinta dengan babi. Kita sama Hotel Alis apa telah menyimak ini ada dia. Kristen dengan Alis. Ya, Kristen saya. Silakan tanggap itu pertanyaan dari Sedikit saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan oleh si Juma, enggak. Jadi saya cuma menanggapi dari pernyataan
kali, 2 kali, atau 3 kali, atau 100 kali mempertemukan lainnya Juma ini di barat. Jelas-jelas bila mana perdebatannya antara Juma dengan RK atau yang lain-lain lah yang bila mana saya pertemukan Juma tidak pernah konsekuensi tidak profesional. Ya, saya orang awam juga, saya tidak perlu paham apa-apa, tapi saya bisa memahami dan menyimak. Yang pertama, ya, selalu membawa kebenaran dari mana sendiri. Tapi saya selama masih hidup di dunia ini, mujizat yang nyata dari agama Anda itu belum pernah saya sekalipun saya lihat, nggak ada. Itu aja. Mujizat dari agama Anda tidak ada. Izin dikit, Balona moderatorin, mungkin teman-teman yang di bawah belum tahu siapa Balona. Kalau Bang Juma cuma banyak bacot dan congor, itu aja. Nggak jauh-jauh, saya orang awam aja bisa menilai yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar gitu. Modal bacotnya si Juma ini, sudah lah Juma. RK aja. Disuruh jawab, disuruh tanggapi, bukan disuruh curhat. Ku curhat. Kenapa ku curhat? Kenapa ini si Haris ini? Bang Haris, udah berhentilah. Kalau nyari pansos, jangan dibawa Bro Arif, agama. izin boleh? Boleh diskusinya kita fokus ke konteks saja, ke konteks dan konteks ya, daripada ad hominem atau menyerang pribadi ya. Fokus, mungkin ada materi atau ada topik yang ingin dibahas dengan Guru Ndazuma, silakan. Tapi mohon untuk ya. Haris, turun aja kau, turun. Gimana si Haris? Turun aja kau. Gimana si Haris mau diskusi? Yang dia omongin dia sendiri nggak ngerti apa yang dia omongin. Nggak ngerti apa yang diomongin dia. Kalian Lagi itu mati. yang nggak ngerti. Pagoda Kuhatam. Kalian merasa Pagoda Kuhatam. mendahului isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Paham nggak Anda? Inilah bodat ini. Inilah bodat. Kalian Diajak itu inilah bersama namanya bodat, rumah orang teman-teman. lain tanpa permisi, tanpa izin, dan lebih tahu kalian itu isi Inilah kayak bodat. Inilah bodat. daripada yang punya rumah. Inilah yang dinamakan bodat itu. Bertamu tapi kayak gini dia. Dia emosi. Kok bodat? Berkata-kata aku seperti Jangan diturunin, nggak ada mainan. Oh, diturunin. Jadi gini Riz, ada seorang gila memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki tanah, dan lain-lain. Yang tahu tentang rumah, tentang tanah, tentang mobil milik orang gila ini hanya orang waras. Gitu. Kaulah si gila itu. Kau punya Bible, tapi kamu nggak paham Bible. Kami yang waras inilah yang paham. Gitu loh, sederhananya itu. Orang gila memiliki mobil, rumah, dan seterusnya. Tapi orang gila ini nggak pernah sadar tentang mobilnya, tentang rumahnya. Yang bisa menjelaskan tentang rumahnya si gila dan mobilnya si gila hanya orang waras. Gitu loh. Pahami itu dulu. Apakah orang Kristen paham Bible? Enggak. Tidak bisa orang Kristen paham Bible. Kenapa? Kapan hari orang Kristen paham Bible, mereka akan mu'alaf. Seibarat kata, kapan hari mereka tahu isi Bible, paham tentang Bible, mereka mau melaksanakan isi Bible, maka itu artinya mereka sudah waras. Dan saat itu juga mustahil dia bertahan menjadi Kristen. Itu. Pahami itu. Pelajari itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, Aris. Jadi selama kau gila, kau tidak akan pernah bisa paham Bible. Yang paham Bible itu saya, yang waras. Paham? Bagaimana mau paham ya? Dia kan gila. Mustahil paham dia bagi iya, diri. betul. Parholong. Efek perjanjian baru. Assalamualaikum. Oh, Muslim ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya Bang ya, kita naikkan Kristen untuk diskusi dulu Bang ya, Parholong ya. Saya cuma ingin berpesan menyampaikan- kepada saudara-saudara Kristen, maaf pun, berpesan tolong kurangi makan babi dan anjing. Monyet Nasihat sekali-kali terbaik. lah. Kura-kura, kodok,
biawak sekali-sekali. Oh, mama. Tapi yang dua ini tadi agar dikurangi, babi dan anjing. Kurangi bang, kurangi. Ya, kalau bisa tinggalkan. Makan aja yang lain. Apa itu misalnya anak bayi yang baru mati dikubur, gali kuburnya makan, mending itu kau makan daripada babi, anjing. Karena kenapa tidak ada ancaman di Bible tentang orang yang makan daging manusia. Yang ada ancamannya di Bible adalah orang yang makan babi dan anjing. Gitu. Dibakar dia, dihanguskan. Betul. Yesaya 66. Perholong, apa yang disampaikan Bang? Setengah menit, silakan mau diskusi. Nah, begini izin dulu Kak ya. Kalau lihat dari Bang Juma ini sebenarnya saya juga mualaf sebenarnya. Cuman kalau melihat dari Bang Juma ini nggak cocok. Apapun dilakukan mereka itu nggak cocok. Biarkan aja mereka lakukan masing-masing kok pahala kita. Masing-masing. Kalau begitu turun aja Bang ya, kita nggak butuh nasihatmu ya. Oh, Mama pandai kali kau bernasihat ya. Teman-teman, kalau naik kalian. Kenapa pula kau parbolong-holong, kau pura-pura? Dengar. Yang naik itu jangan yang sok-sok gadis, perasaan sempit ya. Yang naik itu yang berakal, yang mau diskusi dengan Cek. Jadi kalau kayak tadi itu sebenarnya mungkin dia jarang mendengarkan bagaimana orang-orang sebelah itu membahas Al-Quran, menghina Nabi kita. Bagaimana Bible berbahasa Indonesia itu yang banyak salah arti, memakai istilah Al-Quran disalah arti. Nah, jadi sebelum negur lah, lebih baik introspeksi diri dulu. Terus kalau bisa ditanya sama orang kayak gini, apa yang telah kau lakukan membela agamamu coba? Kalau cuman toleransi, ya biarin aja lah masing-masing. Ya kalau ditanya nanti, apa yang telah kau lakukan dengan membela agamamu coba? Nanti kalau keluarganya ada yang murtad, kawinisasi, terus iming-iming, baru tuh. Ini loh akibatnya ya. Nenek kiper lah gitu ya. Itu sih arahan dari saya. Jangan jadi sok terlalu jadi pahlawan. Nanti Anda kembali menjadi apa? Gugur di medan laga tanpa bertempur. Gitu ya Bunda Ramaya, lain-lain. Lanjut lagi. Gue lagi menikmati udara segar di Pantai Losari nih. Di Pantai. Oh, keren. Aris, Bunda, tolong Aris jangan naik curhat lagi ya, tuh. diskusi ya Aris ya. Silakan kau diskusi, jangan lagi curhat. Saya sih mau diskusi dengan tenang, slow, santai gitu. Cuman takutnya saya nanti main laporan. Kalau kau menghujat, kalau kau menyampaikan sesuatu harus berdalil data. Katakan menghujat, memang itulah kalian. Kalau nggak ada data namanya kau menghujat itu. Ayo diskusi. Iya, yang kayak manapun kekalahan kalian berdebat nanti dengan saya. Kau tendang lagi ke neraka kau kalau Jangan dulu. ngomong. Jangan. Gak usah dilawan-lawan Bunda, orang gila ini ngapain dilawan? Biarkan aja dia ngomong. Gila yang punya agama bisa mengatakan orang gila. Yang mana ya? Yang kau pelajari itu? Lah, orang gila itu kalau dikatakan ini adalah seekor sapi, jelas-jelas sapi, tapi dibilang ini ayam, itu orang gila itu. Sama yang kau alami. Yesus itu jelas-jelas manusia, kau bilang Tuhan, ya gila lah. Masa bukan gila itu namanya? Maria melahirkan apa rupanya menurutmu? Coba. Coba uji, kamu gila atau tidak? Coba. Maria melahirkan apa? Bingung. Syukran Bang P. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan apa? Berarti kau pura-pura gila, kau sadar ya. Cuman pura-pura gila. Bang Juma ditanggapi, udah tahu aku walaupun orang awam saya paham menilai kami itu. Kamu itu Bang Juma suka mempelintirkan ayat daripada kitab. Saya tidak bawa ayat, saya cuma bertanya, Maria itu melahirkan apa? Lebih sempurna daripada Quranmu, tahu nggak?
Isi dari Quran sebutkan dulu ayatnya. Serius itu? Bumi itu bulat, itu aja. Serius itu? Itu aja lah. Apa? Bumi itu bulat. Sebutkan dulu ayat di Quranmu. Di mana tertulis? Kalau di Bible nanti ku minta juga boleh? Dah. Boleh. Oke ya. Nah, sebutkan, tunjukkan di mana tertulis bumi itu bulat. Bahwasannya Quranmu itu sempurna. Terjadinya siang dan malam. Bukti bahwa Al-Quran menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. Tunjukkan Bang Juma, jangan cuma Az-Zumar ayat 5 kan jelas tuh. Banyak sih ayatnya. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa bumi itu itu kan gila kan? Lihatlah kan, gila. Udah ku bilang kan, kau itu gila. Az-Zumar ayat 5. Az-Zumar ayat 5. Udah. Terus Al-Hajj ayat 27. Terus apa lagi? Di dalam Al-Quran surah berapa? Apa lagi itu? An-Naml ayat 88. Kemudian ayat berapa lagi? Itu aja dulu. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana di Bible. Kau belum ada pembuktian jelas di mata saya. Di mana saya mau? Saya udah bilang Az-Zumar ayat 5. Saya tidak butuh kata-katamu. Saya butuh memperlihatkan dengan mata saya. Tunjukkan. Az-Zumar ayat 5. Halakan samawati wal ard bil haqq. Moderator jangan dan seterusnya. Nah, sekarang giliranmu tunjukkan di mana di dalam Bible bumi itu bulat. Jangan kau balikkan dulu pertanyaan sama saya. Gimana sini orang jawab dulu pertanyaan saya, tunjukkan. Saya udah jawab, Bung. Al-Quranul Karim surah Az-Zumar ayat 5, Bung. Udah aku jawab. Anda mau terima, tidak terima kan saya nggak bisa maksa. Soalnya Anda gila. Nah, sekarang saya balik nanya. Di dalam Biblemu yang mengatakan bahwa bumi bulat itu mana dalilnya? Halo, selamat malam. Ada nggak? Kan gitu pertanyaannya. Semoga kau normal ya, nggak sedeng ya. Silakan lanjut. Normal. Cuma kan tadi yang nggak normal kalian kok diturunin itu yang si. Karena dia nggak normal. Kalau kau nggak normal juga, kau pun ditendang ke neraka. Bunda cukup. Enggak. Itu dia. Kamu naik di sini mau diskusi apa membela temanmu? Kalian kalah loh tadi, dia menang. Iya, nggak apa-apa kalah, nggak masalah. Kan ditanya mana ayatnya di dalam Al-Quran tentang bumi itu bentuknya bulat. Kan sudah kutunjukkan tadi. Az-Zumar ayat 5. Itu jangan udah dipotong. Nah, sekarang giliran saya bertanya. Di mana di Bible? Di mana di Bible tertulis bumi itu bentuknya bulat, kan gitu. Itu loh, bukan saudara. Aris udah diturunin itu. Iya kan tadi saya udah ditanya dan saya jawab. Lebih baik kau injak lehermu dua-dua. Mau kok kalau saya injak lehermu dua-dua. Kenapa yang sakit semua yang naik ini? Naik kau lagi sini, kau injak kau lagi. Kalau ditanya tiang langit di mana pernah ada tiang langit? Pernah ditemukan tiang langit? Mampus. Udah habis Bunda, udah ditabrak sama Lion Air, Garuda, semua udah ditabrak, semua hancur semua. Kalau kau naik lagi yang kayak gitu, gue langsung injak lehermu, gue gak kasih napas. Nah, naik kau lagi coba. Tapi gini ya, tapi gini teman-teman, di Bible itu ada mengutarakan bahwasanya memperkenalkan bumi itu datar, bukan bulat, datar. Di waktu iblis memperkenalkan bumi itu datar. Waktu mencobai Yesus. Bisa kita baca itu. Jadi dia memperkenalkan isi kerajaan dunia. Isi kerajaan dunia itu datar semuanya. Itu baru Bible, nggak ada bulat. Bumi datar. Gimana itu bumi datar ya? Buktinya kalau di Bible itu bumi itu bulat, ya waktu Tuhannya nih dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Nah, iblis memberikan seluruh kerajaan dunia ini. Ya berarti datar.
ke gunung yang tinggi bisa lihat seluruh kerajaan bumi, ya datar lah. Datar, hebatan Superman lagi membawa Batman ke atas langit. Terlihat bulat gitu loh. Kok masih ada orang kayak begitu hidup ya? Cek, yoi, masih ada nggak ya kayak tadi ya? Mau gue pengen marah-marah nih. Baru Ki bangun. Iya, udah 4 hari saya nggak pernah marah, Bunda Rama. Bener. Kasih naik bipeng oten dulu biar dimarahi dulu kalau dengar-dengar bego. Turun naik ini. Tunjukkan. Orang udah dikasih tahu. Nah, ini kepala batu tong ini. Kepala batin. Marahlah kau Handi, marah kepada Zuma itu yang menipu kau. Sekarang saya mau marahin kau. Nah, marahlah. Biar Zuma yang kena. Biar dosamu ditibankan kepada Zuma. Saya pengen marahin kau. Kenapa kau menyembah iblis? Saya pengen kau. Itu kan konsepnya Zuma. Nanti kan dosanya Zuma diberikan kepadamu, ditimpakan kepadamu di akhirat. Iya kan? Siapa yang tahu menyembah iblis? Zuma kalau gila. Nanti kau mau maunya Tidak menerima orang gila di atas ya. Dia gila, nggak usah naik orang gila ya. Masa Bang Hadi diskusinya sama IE? JJ. Ike. Jadi aku tengok dia itu tipikal kayak lebih dari mak Facebook dia itu aku tengok. Lebih. Kurang ajar itu. Gak cocok itu. Kasih aku hadapi itu orang mencret. Gak cocok sama Gurunda itu. Orang melambai, tulang lunak. Iya. Itu tulangnya kayak kena presto itu Bunda. Coba ini, apakah dia hotel atau muslim? Lian, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim. Lian, saya tidur kayaknya. Hotel pada sedeng, nggak jelas. Jadi, ntar lu ya Bunda Ramaya ngomong dulu ya. Ntar. Sambil naikin aja. Jadi teman-teman mari diskusi lah. Saya rasa di dalam kepalamu kan ada otak gitu ya. Ya fungsikanlah dengan baik. Yang basic-basic dulu gitu. Mempermalukan dirimu naik loh. Ini kalau Kristen di luar sana mendengarkan kamu loh yang malu itu. Kok orang Kristen kok pada blow on yang naik di sini itu. Bertanya, dijawab, tapi nggak menerima jawaban orang gitu. Ya mending kalau punya ilmu bolehlah kau menyalahkan itu. Lalu ditanya balik, nggak ada daya upaya gitu. Malu loh kamu itu. Lo tahu nggak efeknya kalau kau setiap hari kayak gini semua, grup-grup kalian semua naik di media sosial nih. Ya tadinya orang ada keraguan dalam agama lu nggak bisa ngejelasin, ya mereka keluar dari agama itu. Nanti punah loh. Kalau begini cara kalian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan Bang. Ada yang sampaikan. Kalau naik itu, Bang Zuma, kalau naik mau bertanya. sebelum bentar. Ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Kalau naik dan ada yang lagi bernarasi saudaramu di atas, kamu nyimak dulu, diam dulu, duduk dulu biar ini kasih hangat dulu pantatmu duduk. Kemudian setelah saudaramu bernarasi selesai, baru kau masuk. Oke, Bang ya. Turun. Rio, Muslim Kristen. Saya belum selesai kan. Jadi kalau begini terus begitu, ya punah jadinya. Benar gitu. Lebih baik kau nggak naik diskusi daripada kau mempermalukan agamamu, mempermalukan diri dan keluargamu.
Lebih diam di rumah atau ke sawah bermanfaat buat keluargamu. Udah beli-beli paketan, nggak ada apa-apa. Kalau begini terus, saya jamin gitu loh, saya jamin di media sosial semakin banyak nanti orang saya ingin memeluk Islam. Serius ini. Ya memang faktanya kan begitu. Kalau cara menyerahmu begini, astagfirullah. Selesai sudah. Jangan salahkan kami kalau agama ini akan punah. Satu persatu menemukan kebenaran Islam. Ini sudah fakta dan nyata. Tahun 2025 lihat nanti. Di Januari hitung nanti orang yang bersyahadat. Baik yang online maupun yang offline. Jadi naik permintaan kami, jangan mabuk, kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Karena itulah yang merusak akalmu. Itu sih dari saya, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya. Silakan Bang, apa yang disampaikan? La, ana Bang yang ada di. ana tasifah. Afwan Aywa. Afwan. You can cover the Nasrani kamar. Oh, salah kamar dia. Enggak, dia nggak bisa bahasa Indonesia.